Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, sehat Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dan juga seluruh pemirsa yang saat ini menyaksikan acara kita yang sangat luar biasa. Semoga untuk seluruh para pemirsa dan Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini semua diberikan kesehatan, sehat walafiat dan tentu tetap semangat untuk mengikuti rangkaian acara kita pada hari ini. Sosialisasi, edukasi program kesehatan di daerah tahun 2022. Dan mohon izin kepada pemirsa sekalian dan juga Bapak Ibu dan sudah hadir pada hari ini untuk saya sebagai host pada hari ini untuk dapat membuka masker dan juga kedua narasumber kita. Mohon izin Pak kita untuk dapat membuka masker sesuai dengan protokol dan anjuran dari pemerintah. Kita semua tetap mentaati protokol kesehatan ya, dengan kita sudah melakukan swab terlebih dahulu dan alhamdulillah kita telah dinyatakan negatif Bapak. Mohon izin Pak untuk berkenan membuka masker Pak. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan juga seluruh pemirsa sekalian. Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dan tentunya ini adalah sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan juga ekonomi pemirsa sekalian. Kembali kita informasikan bahwa kilas balik ke tanggal 2 Maret 2020 ketika pemerintah secara resmi menyatakan bahwa virus COVID-19 masuk ke negara kita dan WHO menetapkan pandemi COVID-19, pemerintah merespon dengan cepat dan juga menerbitkan kebijakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah, 3M dan juga 5M. Yang tentunya diwujudkan dengan disiplin pada protokol kesehatan di semua tataran kehidupan. Kenyataannya pandemi COVID-19 telah berdampak secara multidimensional, secara global maupun juga wilayah. Karena dibutuhkannya lah kolaborasi dari seluruh sektor untuk bersatu padu, bahu-membahu dan juga bergotong royong melakukan upaya-upaya pencegahan guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Tentunya Bapak Ibu para pemirsa sekalian, selama lebih dari 2,5 tahun, untuk itu marilah kita kembali untuk berdiskusi secara tatap muka dalam acara kita yang sangat luar biasa hari ini, yaitu talk show sosialisasi edukasi program kesehatan di 2022. Tentunya kita juga sudah kedatangan yang tadi sudah Revi sampaikan, 2 orang hebat, yaitu anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Saleh Pertaunan Daulay, MAG, MHUM, MA. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Saleh. Terima kasih Bapak sudah hadir hari ini di tengah kesibukan yang sangat luar biasa ya Pak ya. Kita juga ingin menyapa terlebih dahulu kepada Dr. Ilham Syuhri Siregar selaku Kepala Bidang Pencegahan atau Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas. Apa kabar Pak Saleh? Baik, alhamdulillah ya. Sangat senang bisa ikut bersama-sama di acara ini untuk berbicara soal kesehatan di Indonesia. Siap ya Pak ya. Oke baik, bagaimana? Apa kabar Pak Ilham ya? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Ini aku sapanya Pak Ilham tidak apa-apa ya? Ya. Tidak apa-apa ya, oke. Alhamdulillah semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya Pak ya. Untuk kita semua dan seluruh masyarakat Indonesia. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber kita hari ini. Yang tentunya sudah hadir dalam acara talk show Sehat, Sehat Bangsaku, Hebat Negeriku. Baik, Bapak Ibu para pemirsa sekalian, tentunya di segmen pertama talk show kali ini kita akan fokus membahas terkait pencegahan dan juga pengendalian COVID-19. Sebagaimana kita ketahui Bapak-Bapak sekalian bahwa status COVID-19 telah mengalami penurunan ya Pak ya. Dan juga Bapak Ibu tentunya juga sudah bisa merasakan hal itu.
Nah tentunya bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi masa transisi pandemi COVID-19 sampai saat ini. Untuk itu langsung saja Revi akan arahkan pertanyaan pertama kepada Pak Saleh terlebih dahulu. Pak Saleh adalah Komisi 9 DPR RI, betul ya Pak ya? Bagaimana mungkin dari Pak Saleh sebagai lembaga legislatif memiliki tugas dan juga fungsi penganggaran dan pengawasan, bagaimana tanggapan Bapak terkait pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Indonesia sampai saat ini khususnya Pak? Baik, kalau kita lihat secara makro ya bahwa Indonesia sebetulnya termasuk salah satu negara yang cukup berhasil ya, untuk mengurangi penyebaran virus COVID di Indonesia. Namun demikian tentu kita tetap harus waspada bahwa COVID di Indonesia ini belum selesai karena sampai hari ini varian-varian baru masih cukup banyak muncul dan terakhir ini malah justru COVID-19 ini sudah malah menelan korban lagi. Ya terakhir saya dapat kabar sekitar 2 hari yang lalu korban akibat COVID ini sudah mencapai sampai 26 orang. Nah ini tentu adalah warning kepada kita semua bahwa COVID-19 ini masih sangat berbahaya dan tentu harus diantisipasi dan seluruh masyarakat harus ambil bagian untuk mengantisipasi agar penyebaran virus COVID ini tidak sampai menyebar lagi dan juga meresahkan lagi dan juga membahayakan lagi dan juga merusak sistem dan tata perekonomian dan sosial kita di Indonesia. Tentunya saat ini pemerintah juga telah menerapkan sejumlah langkah-langkah ya Pak ya untuk melakukan pengendalian COVID-19 sampai saat ini, betul Pak? Ya betul, jadi sebetulnya kan ada beberapa upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah. Pertama yang paling utama tentu bagi mereka yang terpapar COVID ini harus dibawa ke rumah sakit dan harus disembuhkan. Itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain itu tentu pemerintah juga harus dari waktu ke waktu melengkapi peralatan kesehatan yang dengan kelengkapan peralatan kesehatan itu mampu untuk dipergunakan untuk menangani seluruh masalah yang berkenaan dengan COVID ini di Indonesia. Kemudian yang ketiga, tentu pemerintah tidak boleh lalai untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana protokol kesehatan bisa diterapkan sehari-hari. Nah di antara protokol kesehatan yang perlu dilakukan dan terus-menerus harus diingatkan pada masyarakat itu adalah yaitu melaksanakan bagaimana kita harus memakai masker sebanyak mungkin di banyak tempat, kemudian menjaga jarak, kemudian sering mencuci tangan dan yang paling penting diantara juga adalah menghindari kerumunan keramaian yang itu tentu kadang-kadang tidak disadari, disitulah tempat penyebaran virus itu terjadi. Nah ini adalah protokol kesehatan standar, itu bukan hanya di Indonesia tetapi juga diterapkan di banyak negara. Dan oleh karena itu, karena ini standar, maka tidak boleh negara kita atau pemerintah kita melupakan hal ini untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Dan pada sisi yang lain, masyarakat kita juga harus ikut anjuran ini. Karena kalau hanya 1-2 orang yang ikut atau sebagian masyarakat yang ikut, sementara sebagian yang lainnya enggak, maka penyebaran virus itu enggak akan bisa dituntaskan. Jadi kalau mau ya tentu harus semuanya bergotong royong bersama-sama dan dengan demikian kita bisa sama-sama untuk menghindari penyebaran virus COVID ini. Baik, terima kasih Pak Saleh. Berarti memang peran penting bukan hanya dari pemerintah, tapi kita juga peran penting ini adalah dari masyarakatnya sendiri ya Pak ya. Karena kita butuh kesadaran dari masyarakat bahwa kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Walaupun saat ini mungkin sudah tadi penurunan atau kita sudah masuk ke endemik ya Pak ya, tapi jangan lengah akan hal itu. Karena kita tetap harus waspada seperti itu ya Pak ya. Oke baik, terima kasih Pak Saleh. Mungkin Revi akan bergeser terlebih dahulu Pak kepada Pak Ilham. Saat ini bagaimana menurut Bapak nih selaku pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas terhadap pencegahan dan juga pengendalian COVID-19 oleh pemerintah pusat selama ini khususnya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nih Pak Ilham. Silakan Pak Ilham, monggo. Ya, terima kasih. Koordinasi dan sinergitas penanganan COVID-19 telah dilakukan dengan secara bersama-sama dan sangat baik karena pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi harus didukung dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pihak swasta, media dan seluruh lapisan elemen masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas sangat mendukung segala kebijakan yang agar tujuan pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan. Mungkin seperti itu Bu.
Oke, baik. Terima kasih Pak Ilham. Berarti koordinasi dan juga penanganan COVID-19 saat ini telah dilakukan secara bersama-sama dari Kemenkes ya Pak Ilham ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Mungkin Revi akan bergeser kembali kepada Pak Saleh. Apa yang menjadi yang paling terpenting untuk menjadi fokus pemerintah dalam pencegahan dan juga pengendalian COVID-19? Yang paling utamanya nih Pak? Ya tentu tadi ya sebetulnya kan pencegahan daripada penyebaran virus COVID ini menjadi hal yang sangat utama. Kemarin kan kita sudah melaksanakan vaksinasi misalnya, ini contoh ya. Vaksinasi itu kan sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia. Tapi vaksinasi itu kan yang suntikan pertama, suntikan kedua saya kira berjalan bagus dan capaiannya juga cukup menyenangkan ya dan menggembirakan. Nah, tetapi yang untuk vaksinasi booster ini saya kira masih terkendala. Booster ini sebetulnya kan adalah vaksin ketiga yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, dengan begitu kita bisa mengukur tingkat ketahanan dan imunitas mereka. Nah sekarang persoalannya adalah ketika kita mau melaksanakan vaksin ketiga ini atau booster ini, banyak di antara masyarakat kita yang merasa tidak perlu lagi. Alasannya karena ada terjadi penurunan drastis ini COVID ini. Kalau kita bandingkan misalnya pada tahun yang lalu itu kan pada puncaknya COVID ini luar biasa. Sampai rumah-rumah sakit di Jakarta sangat penuh. Ya, kemudian kita lihat dan saya juga menyaksikan sendiri itu rumah-rumah sakit itu dipasangin tenda-tenda untuk menampung orang-orang. Dan itu betul-betul sangat tinggi sekali. Nah sekarang COVID-nya itu memang turun, kelihatan betul turun. Nah begitu sudah turun masyarakat kekhawatirannya berkurang. Kemudian mereka juga merasa tidak perlu lagi untuk divaksin. Nah karena itulah maka vaksinasi booster yang tahap ketiga ini itu sangat lambat. Dan karena itu ini yang harus dikejar oleh pemerintah. Apalagi dengan adanya tadi kecenderungan bahwa COVID mulai naik lagi misalnya dengan varian-varian baru, kemudian dengan terbukanya pintu-pintu masuk ke Indonesia dari luar negeri, ini menyebabkan saya kira virus ini masih tetap sangat membahayakan. Nah karena itulah maka ini jadi salah satu target kita dulu, ini vaksinasi ini tetap harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua tentu pemerintah harus juga melakukan bagaimana upaya-upaya agar vaksin-vaksin dalam negeri bisa lahir. Selama ini kan kita mengimpor nih vaksin-vaksin dari luar negeri dan banyak biaya anggaran kita dari negara yang habis untuk beli vaksin. Nah sekarang sudah ada vaksin merah putih, yaitu vaksin yang diciptakan oleh anak bangsa kita sendiri, dan ini tentu harus disosialisasikan ke masyarakat, dan kalau perlu vaksin merah putih ini harus dicari bagaimana cara supaya bisa dijadikan sebagai vaksin booster yang bisa dipergunakan untuk tadi itu menutupi kebutuhan kita terhadap ini. Kemudian yang berikutnya tentu penelitian itu harus tetap dilakukan oleh pemerintah kita. Kenapa? Karena saya yakin bahwa kalaupun tadi ini sudah ada penurunan, kemudian nanti katanya ini sudah mengarah ke endemi, tetapi faktanya penyakit-penyakit seperti ini sering sekali terjadi. Ya ini misalnya dulu ada flu burung tuh besar sekali kemudian berubah hilang, nah kemudian muncul penyakit yang lainnya, sekarang muncul COVID. Nah artinya peluang dan potensi munculnya penyakit sejenis ini di masa yang depan itu tetap ada. Nah itu yang penting saya kira harus dipikirkan pemerintah agar penelitian-penelitian terkait ini bisa dituntaskan, bisa diselesaikan. Dengan begitu kita bangga sebagai anak bangsa punya karya sendiri yang bisa untuk melindungi warga negara kita sendiri. Oke, baik, terima kasih Pak Saleh. Jadi pentingnya sekali peranan dari masyarakat balik lagi ke mereka yang memang harus bergotong royong ya, karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri ya Pak ya. Tidak bisa. Betul ya Pak ya. Harus bekerja dengan semua sektor termasuk juga lembaga-lembaga penelitian, swasta, produsen obat dan seterusnya. Itu tetap harus dilibatkan termasuk produsen alat-alat kesehatan yang betul-betul ya pada saatnya sangat dibutuhkan ya untuk melindungi masyarakat kita itu. Baik, terima kasih Pak Saleh. Ya, sekali lagi para pemirsa dan seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini menyaksikan acara kita yang sangat luar biasa khususnya di talk show sosialisasi program kesehatan di daerah tahun 2022. Ingat kita bersama-sama bergotong royong untuk bersama-sama kembali untuk mencegah COVID-19. Baik, terima kasih Pak Saleh. Mungkin Revi akan bergeser kembali kepada Pak Ilham. Pak Ilham, boleh diceritakan gak sih saat ini mengenai status sebaran dan juga capaian keberhasilan vaksinasi COVID-19 hingga saat ini di Kabupaten Padang Lawas nih Pak? Ya, sebaran cakupan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Padang Lawas. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa sasaran dari vaksinasi COVID-19 antara lain adalah SDM kesehatan atau tenaga kesehatan, kemudian lansia atau lanjut usia, kemudian petugas publik, kemudian masyarakat rentan dan umum,
kemudian remaja dan anak-anak. Total sasaran vaksinasi COVID di Kabupaten Padang Lawas ada sebanyak 192.389 jiwa. Cakupan dosis pertama di Kabupaten Padang Lawas ada sebanyak 115%. Cakupan dosis kedua ada sebanyak 99,5%. Cakupan dosis ketiga sebanyak 72%. Dan cakupan dosis keempat khusus untuk tenaga kesehatan sebanyak 84%. Mungkin itu sebaran dan cakupan kita di Kabupaten Padang Lawas. Baik, itu dia ya sebaran pencapaian keberhasilan dari vaksinasi khususnya dari Padang Lawas ya Pak Ilham ya. Semoga bisa mencapai hal yang lebih baik lagi dan lebih bagus lagi ya untuk masyarakat khususnya dari Padang Lawas sendiri ya Pak Ilham ya. Oke, baik Bapak Ibu para pemirsa sekalian, menarik sekali penjelasan kita di segmen pertama pada hari ini bersama dengan kedua narasumber kita yaitu Pak Saleh dan juga Pak Ilham. Setelah kita berbicara seputar pencegahan dan juga pengendalian COVID-19 di Indonesia, tentunya pemirsa sekali lagi kami ingatkan untuk Anda semua, untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk seluruh masyarakat dari Padang Lawas, untuk jangan lupa untuk melakukan vaksinasi ini penting untuk dilakukan karena sebagai upaya untuk meningkatkan kekebalan terhadap COVID-19 dan juga percepatan vaksinasi yang ditargetkan meluas di seluruh Indonesia dengan harapan Indonesia segera mencapai herd immunity sehingga dapat keluar dari ancaman pandemi COVID-19. Baiklah para pemirsa sekalian, di segmen selanjutnya perbincangan kita akan lebih menarik lagi Bapak-Bapak dan juga para pemirsa sekalian, yaitu mengenai penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Namun sebelum itu kita ikuti dulu pesan-pesan kesehatan berikut ini. Salam sehat, sehat Indonesia. Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Baik, kembali lagi bersama saya Revi Utmajasra. Tentunya di segmen kedua kita pada hari ini yaitu penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Sekali lagi, salam sehat, sehat Indonesia. Baik Bapak Ibu para pemirsa sekalian, tentunya yang dimana kita akan membahas di segmen kedua ini Bapak-Bapak sekalian yaitu penerapan protokol kesehatan di masyarakat Indonesia. Hidup bersama dan juga berdamai dengan virus corona atau penyebab penyakit COVID-19 tampaknya akan menjadi pilihan banyak negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia sampai saat ini ya Bapak-Bapak sekalian ya. Dan selain itu juga pemirsa, pandemi COVID-19 menuntut masyarakat untuk hidup dengan tatanan hidup baru dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari dengan melakukan adaptasi hidup baru yang berdampingan dengan COVID-19. Dan pemerintah pun bergerak menyatukan langkah, mendorong seluruh komponen bangsa sekaligus memastikan masyarakat untuk patuh dalam menjalankan protokol kesehatan melalui penyebar luasan media tentang protokol kesehatan masyarakat. Oke, untuk itu langsung saja Revi akan langsung bergeser ke Pak Saleh sebagai Komisi 9 DPR RI. Bapak, saat ini kita ada di fase yang namanya adaptasi kebiasaan baru ya Pak ya. Yang tadinya mungkin sebelum pandemi kita tidak menggunakan masker, tapi selama pandemi ini kita harus yang namanya menjaga protokol kesehatan dimanapun, mau keluar rumah apapun mereka harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, ada kekhawatiran fase ini malah dianggap yang tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Pak Saleh ya, melonggarkan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Bagaimana nih DPR RI Komisi 9 memandang hal ini? Baik, pertama kita definisikan dulu ini adaptasi itu sebetulnya apa? Adaptasi kebiasaan baru. Nah, yang dimaksud dengan adaptasi kebiasaan baru itu adalah bagaimana mengajak seluruh anggota masyarakat kita untuk merasa terbiasa menghadapi pandemi seperti ini. Kenapa itu harus dibuat kesadaran? Karena
dengan adanya kesadaran bahwa kita selalu ada dalam bayang-bayang penyakit apa yang disebut dengan COVID-19 ini, akan muncul kesadaran masing-masing individu di tengah-tengah masyarakat untuk saling melindungi. Pertama melindungi diri, melindungi keluarga, kemudian melindungi masyarakat sekitar dan komunitasnya. Dengan begitu kalau kita sudah ada kesadaran kolektif seperti itu, maka diharapkan maka ini akan muncul kesadaran baru itu. Nah, kesadaran baru itu atau adaptasi dengan kehidupan baru ini itu sebetulnya sangat diperlukan. Kenapa? Kalau misalnya selama ini kita takut dengan adanya perkembangan virus ini lalu kita tidak bekerja, kemudian banyak meninggalkan aktivitas di luar. Nah, akibatnya banyak kegiatan sosial kita, kegiatan ekonomi kita yang terkendala. Kalau kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, budaya yang terkendala, maka kehidupan kita itu banyak yang tadi tidak tidak seperti biasanya, dan itu sangat mengganggu, terutama ya tentu bagaimana mengembalikan kembali kehidupan ekonomi kita seperti sedia kala. Nah, karena itulah maka dengan adanya adaptasi baru ini kita tidak perlu menghalangi orang sekolah, tidak perlu menghalangi orang beribadah, tidak perlu menghalangi orang pergi ke kampus, tidak perlu menghalangi orang untuk bekerja dan seterusnya. Tetapi dengan catatan tadi dia harus mengikuti protokol kesehatan. Yang dimaksud dengan adaptasi dengan kehidupan baru ini salah satunya adalah beradaptasi dengan pelaksanaan protokol kesehatan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan begitu kita tidak mesti takut ya untuk bertemu orang, tatap muka dengan orang, bekerja seperti biasa. Tetapi dengan catatan kita harus melindungi diri kita agar tidak kena COVID, melindungi orang lain agar tidak kena COVID. Nah, kalau ini terjadi interaksi seperti ini ya tentu ini sangat baik sekali ya untuk adaptasi ini. Dengan begitu kita juga berharap secara perlahan-lahan dengan adaptasi baru ini penyakit ini juga sangat turun gitu dan lambat laun bisa hilang ya, kita harapkan seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Saleh atas informasinya. Mungkin Revi akan bergeser ke Pak Ilham. Pak, sejauh ini apa langkah konkret yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam KIE atau Komunikasi, Informasi dan juga Edukasi Protokol Kesehatan di masyarakat khususnya mungkin di Padang Lawas saat ini, Pak? Ya, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan berbagai kebijakan terkait pengendalian dan pencegahan COVID-19 secara nasional dan juga sudah diadopsi oleh daerah sebagai penata laksanaan pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 di daerah-daerah. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas juga sudah mengadopsi tersebut, baik itu panduan pencegahan pengendalian maupun panduan-panduan terkait adaptasi kebiasaan baru tersebut. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas melalui Dinas Kesehatan juga sudah melakukan sosialisasi edukasi ke masyarakat sehingga nantinya masyarakat dapat melakukan adaptasi kebiasaan baru ini di kehidupan sehari-hari. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Pak Ilham. Mungkin Revi akan bergeser kembali ke Pak Saleh nih. Pak Saleh, selaku lembaga legislatif Komisi 9 DPR RI, apa tanggapan dari legislatif melihat upaya pemerintah mengenai edukasi kepada masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan di Padang Lawas nih Pak? Ya, tentu edukasi ini kan tentu harus terus-menerus dilakukan. Jadi ini harus dilakukan secara berantai ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini kan pemerintah kita ini nggak sanggup untuk melakukan sosialisasi secara seluruh masyarakat tuh, secara menyeluruh. Nah, karena itu pemerintah mungkin akan mencari simpul-simpul masyarakat, dikumpulkan lalu diberikan edukasi, diberikan pendidikan. Nah, dengan begitu nanti kita berharap simpul-simpul masyarakat yang hadir tersebut bisa menyampaikan berita atau cerita atau pengetahuan yang mereka dapatkan kepada masyarakat yang nggak hadir. Artinya dengan begitu ini sosialisasi ini menjadi luas dan semakin luas. Itu satu. Kemudian yang kedua, tentu pemerintah juga harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi mulai dari tokoh agama, tokoh pemuda, ormas dan seterusnya untuk ikut sosialisasi ini. Karena tokoh-tokoh masyarakat itu sangat sentral, biasanya mereka didengar oleh masyarakat. Kalau mereka yang bicara, mereka yang menyampaikan ke masyarakat, selain wibawa yang mereka miliki itu bisa mempengaruhi masyarakat, beritanya atau ceritanya pun itu lebih luas. Apalagi misalnya tokoh masyarakat itu dari kalangan ormas
organisasi masyarakat yang anggotanya juga cukup baik dan cukup banyak. Nah karena itu di Kabupaten Padang Lawas ini saya kira juga ini bisa dilakukan. Ya apalagi kan jumlah masyarakat di Kabupaten Padang Lawas ini tidak begitu banyak ya dibandingkan dengan masyarakat perkotaan seperti misalnya katakan di Kota Medan, misalnya Surabaya dan seterusnya. Di sini masyarakatnya sedikit dan karena itu mungkin masih bisa dijangkau kepada seluruh masyarakat itu. Dan ini tentu harus dipantau juga pelaksanaannya. Apakah betul misalnya sosialisasi yang dilakukan itu berlaku efektif, diikuti masyarakat dan apakah betul-betul misalnya mereka sudah memahami apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka sebagai warga masyarakat dalam konteks melindungi diri dan keluarga mereka dari virus COVID ini. Oke, baik. Ya, ada juga sebetulnya sosialisasi yang melalui pendekatan budaya. Katakan misalnya di masyarakat kan mereka senang apa misalnya, itu bisa dilakukan pendekatan seperti itu karena kadang-kadang dengan pendekatan budaya itu bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat. Jadi mereka lebih gampang memahaminya. Itu satu. Yang kedua, bisa juga melalui lembaga-lembaga keagamaan misalnya seperti Majelis Taklim. Kalau di Padang Lawas ini Majelis Taklim itu sangat esensial dan sangat banyak, bahkan ada yang Majelis Taklimnya bisa mencapai sampai 1.500 orang misalnya. Jadi sekali mereka datang di situ dalam pengajian Majelis Taklim, kemudian ada tokoh masyarakat yang kita undang tadi ikut memberikan masukan dan juga pencerahan kepada mereka, itu pasti akan lebih efektif dan bisa diterima oleh masyarakat kita. Jadi pendekatan-pendekatan seperti ini harus bisa dilakukan. Belum lagi misalnya kalau yang sifatnya formal ya di sekolah, di perguruan tinggi, di kampus-kampus dan seterusnya itu saya kira juga menjadi sarana yang sangat efektif lah untuk menyampaikan pesan-pesan sosialisasi tersebut kepada masyarakat kita. Ya, berarti semua ini memang saling berkesinambungan ya Pak ya? Harus saling mendukung, harus saling bekerja sama untuk melaksanakannya. Oke, baik, terima kasih Pak Saleh atas jawabannya, luar biasa sekali. Kita memang harus saling berkesinambungan untuk seluruh masyarakat akan patuh dan menjadikan prokes ini sebagai kebiasaan setiap harinya atau kebiasaan baru yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya buat pemirsa yang saat ini menyaksikan acara kita pada hari ini. Baik, terima kasih Pak Saleh. Mungkin Revi akan bergeser kembali kepada Pak Ilham. Bagaimana peran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas mengedukasi masyarakat Kabupaten Padang Lawas dalam hal protokol kesehatan ini Pak? Apa sih yang mungkin dilakukan oleh Bapak nih? Ya, terima kasih. Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas telah melakukan sosialisasi maupun edukasi terkait protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19, baik itu di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, di puskesmas, desa, posyandu, dan di tempat-tempat ibadah lainnya. Protokol kesehatan memang sangat diperlukan dalam pandemi COVID-19 ini, sehingga perlu disampaikan ke seluruh lapisan masyarakat agar masyarakat dapat terlindungi dari pandemi COVID-19 ini. Sehingga nanti beban pemerintah untuk penanganan COVID-19 ini dapat diminimalkan seminimal mungkin. Mungkin selama ini atau beberapa tahun ini sosialisasi prokes dapat kita lihat di jalanan-jalanan ataupun di media-media sosial telah di-upload atau telah diposting bagaimana sosialisasi itu dilakukan di Kabupaten Padang Lawas. Mungkin itu Bu. Jadi yang dilakukan oleh Padang Lawas adalah dengan sosialisasi dan juga edukasi ya, dengan penerapan protokol kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya dari Padang Lawas sendiri ya Pak ya? Iya benar. Oke, baik, terima kasih Pak Ilham. Baik, sepertinya untuk sesi di segmen kedua kita semakin hangat sekali cerita kita. Nah, baiklah kita akan masuk ke segmen selanjutnya yang pasti akan lebih menarik lagi. Ya, di mana kita akan membahas mengenai sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat atau disebut dengan Germas. Dan kita tahan sejenak Bapak-Bapak sekalian untuk dapat mengikuti pesan-pesan kesehatan berikut ini. Salam sehat, sehat Indonesia. Makan buah itu keren.
Baik, kembali lagi bersama saya Revi Utmajasra. Salam sehat, sehat Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Baik, terima kasih Bapak Ibu dan juga seluruh pemirsa sekalian. Tentunya masih menyaksikan acara kita yang sangat luar biasa, khususnya di sosialisasi edukasi program kesehatan daerah tahun 2022. Tentunya dengan tema yang akan kita bahas hari ini di segmen ketiga, Bapak-Bapak sekalian dan juga para pemirsa, yaitu sosialisasi germas atau disebut dengan gerakan masyarakat hidup sehat yang harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Setelah kita berjuang melawan COVID-19, tentunya masyarakat Indonesia dihadapi dengan tantangan yang serius, yaitu berupa beban ganda penyakit ya Bapak-Bapak sekalian ya, yaitu penyakit menular yang masih saat ini perlu diturunkan. Dan sedangkan penyakit tidak menular atau disebut dengan PTM sangat meningkat tinggi sampai saat ini. Hal ini tentu dapatnya menghambat kualitas dan juga kinerja sumber daya manusia. Ada 3 dari 10 penderita PTM yang terdeteksi, sisanya tidak terdeteksi atau tidak mengetahui bahwa dirinya saat itu sedang sakit. Karena mereka tidak ngecek seperti itu. Nah, penyakit tidak menular atau PTM ini juga dinilai menjadi beban pembiayaan terbesar dalam pengobatan yang padahal bisa dicegah dengan deteksi dini dan juga berperilaku hidup bersih dan juga sehat melalui Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Dan bagaimana kebijakan sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di masyarakat saat ini. Dan kita akan kembali membahas bersama dengan 2 narasumber kita pada hari ini. Mungkin Revi akan bertanya terlebih dahulu kepada Pak Ilham, mewakili dari Dinas Kesehatan Padang Lawas ya Pak ya. Apa saja permasalahan mungkin kesehatan yang mengemuka di Kabupaten Padang Lawas hingga saat ini Pak? Ya, permasalahan kesehatan yang mengemuka di Kabupaten Padang Lawas selain penyakit menular, yang paling mengemuka adalah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular ini contohnya adalah diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, hipertensi, stroke, gangguan kejiwaan dan lain sebagainya. Penyakit PTM ini agak sulit dideteksi karena tidak seperti penyakit menular bisa menimbulkan demam atau keluhan-keluhan lainnya. Jadi seperti hasil Riskesdas tahun 2018 itu 3 dari 10 orang tidak mengetahui bahwa dia sudah ada penyakit PTM-nya. Jadi penyakit PTM ini bisa tidak bergejala, padahal kita sudah mengidap penyakit tersebut. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2018 telah mencanangkan dan mengkampanyekan Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang bertujuan untuk menurunkan angka kejadian penyakit tidak menular ini. Ada 7 langkah Germas yang dilakukan untuk Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Yang pertama adalah meningkatkan aktivitas fisik, yang kedua adalah makan buah dan sayur, yang ketiga adalah tidak merokok, yang keempat adalah tidak mengkonsumsi alkohol, yang kelima cek kesehatan secara berkala, yang keenam menjaga kesehatan lingkungan, dan yang ketujuh memakai jamban atau menggunakan jamban. Dengan melaksanakan gerakan masyarakat hidup di sini diharapkan kualitas derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat dengan baik. Dan penyakit tidak menular tadi ataupun penyakit PTM itu dapat diminimalkan di masyarakat kita. Mungkin itu. Terima kasih. Berarti permasalahan atau kesehatan yang mengemuka di Kabupaten Padang Lawas saat ini mungkin ada beberapa ya Pak ya, tapi tidak terlalu signifikan penyakitnya seperti itu ya Pak ya? Kalau penyakit PTM yang paling banyak di Padang Lawas adalah penyakit diabetes mellitus atau DM. Diabetes ya Pak ya, itu akibat dari pola makan tentunya? Iya, gaya hidup dan pola makan. Gaya hidup dan juga pola makan ya Pak. Baik, terima kasih Pak Ilham. Mungkin Revi akan bergeser ke Pak Saleh terlebih dahulu Pak. Sementara menurut Bapak apa saja program-program kesehatan yang saat ini sangat penting yang perlu dikedepankan sosialisasinya kepada seluruh masyarakat Indonesia nih Pak? Ya tadi kan disinggung nih soal Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Itu kelihatannya kan sederhana tuh, Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Sebetulnya dampaknya besar. Jadi jika kita sering melakukan Germas ini, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini, maka masyarakat itu akan terdidik, akan lebih mengerti
bagaimana cara menjaga kesehatannya. Misalnya kan aspek kesehatan ini kan menyangkut hampir seluruh kehidupan kita. Bagaimana cara tidur yang sehat, makan yang sehat, berolahraga yang sehat, kemudian bagaimana cara menggunakan waktu yang sehat misalnya. Kemudian bahkan di dalam kehidupan sehari-hari kita tadi disebut misalnya bagaimana kita menggunakan jamban yang baik, bagaimana kebersihannya, apa dampak dari kebersihan itu bagi kesehatan kita. Jadi hampir seluruh dimensi kehidupan kita ini tentunya itu berkaitan sekali dengan kesehatan. Maka karena itu gerakan masyarakat hidup sehat ini harus terus-menerus dilakukan dari berbagai macam aspek. Misalnya kalau kita bicara dari aspek farmasi atau memilih obat. Ini kadang-kadang masyarakat kita kan belum tentu paham mana obat yang bebas dipakai, mana yang harus pakai resep dokter, mana yang dilarang, kemudian mana yang mengandung unsur narkotika yang memang sama sekali berbahaya misalnya. Ini kan perlu dari waktu ke waktu disampaikan ke masyarakat kita. Dan itu tidak cukup misalnya dilakukan 1 kali 2 kali, tetapi harus terus menerus. Apalagi dimensi dan aspeknya banyak. Karena itulah maka saya kira gerakan masyarakat hidup sehat ini harus dilakukan oleh banyak instansi. Kalau sekarang kan kelihatan yang menjadi leading sektornya adalah Kementerian Kesehatan. Sebetulnya ada banyak lembaga-lembaga negara yang bergerak di bidang kesehatan yang bisa juga turut serta. Katakanlah misalnya seperti BKKBN, kemudian ada Badan POM, kemudian ada BPJS Kesehatan dan seterusnya. Dan ini semua saling mendorong, saling mendukung sehingga dengan begitu ini gerakan ini betul-betul bisa sampai ke level terendah yaitu di level masyarakat bawah begitu. Kita harus membudayakan ya, mulai dari saat ini untuk gaya hidup sehat untuk mencegah dan juga menghindari COVID-19 ataupun juga PTM sekalipun ya Pak ya. Oke baik, terima kasih Pak Saleh. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih, kemudian menurut Bapak nih katanya kan ada berita ya Pak melihat hoax yang saat ini banyak di media, hoax yang banyak sekali di media atau berita-berita bohong yang sering kali didengarkan oleh masyarakat Indonesia nih Pak. Mengenai kesehatan dan kasusnya terkait COVID-19, apa yang sebaiknya harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk tidak termakan dengan berita-berita bohong atau berita-berita hoax yang ada di media saat ini? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia? Ya pertama begini, hoax itu kan muncul karena memang sekarang media-media yang menyampaikan kabar kepada masyarakat semakin luas dengan adanya media sosial misalnya seperti itu. Dari tangan-tangan kita sekarang ini itu berita-berita udah sampai. Ada orang yang punya handphone, punya laptop dan seterusnya itu menyebabkan berita itu memang cepat tersebar. Nah, untuk menghindari agar masyarakat itu dapat berita yang sesungguhnya, yang bertanggung jawab, tentu mulailah menelusuri dengan cara mencari sumber utamanya. Katakanlah misalnya seperti berita tentang kesehatan. Informasinya itu mesti harus didapatkan dari websitenya Kementerian Kesehatan atau dari situsnya Kementerian Kesehatan atau medsosnya Kementerian Kesehatan. Jadi kalau misalnya kita memfollow Kementerian Kesehatan itu berarti kita akan dapatkan berita-berita yang betul-betul bertanggung jawab yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah kemudian kalaupun misalnya ada berita tentang penyakit yang misalnya katakan ini seperti COVID misalnya. Nanti ada hoax di situ, ada berita-berita yang berlebih-lebihan misalnya seperti itu, ya cari informasinya katakanlah dari ahli dari dokter misalnya. Dokter yang mengerti terkait itu. Jadi tidak hanya melihat dari media sosial tapi juga tanya kepada ahlinya. Begitu kita tanya ahli apa betul seperti itu. Tentu dokter yang paham tentang itu akan memberikan pemahaman, pengetahuan kepada masyarakat sehingga ini berita-berita seperti ini bisa dihindari. Kemudian yang tentu yang paling mudah dilakukan adalah membaca. Bacalah buku-buku referensi yang betul-betul bisa dijadikan sebagai dasar kita untuk mendapatkan informasi terbaik. Karena saya yakin buku-buku yang ditulis, referensi-referensi akademik yang kita miliki itu betul-betul akan memberikan informasi yang bertanggung jawab dan tentu akan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Pencerahan kepada masyarakat ya. Tentunya upaya untuk mengatasi hoax ini agar terhindar dari informasi hoax atau berita-berita bohong adalah dengan cara masyarakat harus mengembangkan kemampuan untuk memilah informasi mana yang betul, mana yang tidak seperti itu. Dan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Saleh sendiri adalah jangan lupa untuk selalu rajin membaca dan juga mengetahui ciri-ciri seperti apa. Jadi kita tidak termakan dengan hoax ya Pak ya. Mungkin pertanyaan terakhir di segmen ini untuk Pak Ilham nih Pak. Pak Ilham, bagaimana saat ini kegiatan Germas di Kabupaten Padang Lawas nih Pak?
Ya, kegiatan Germas di Kabupaten Padang Lawas sejak dicanangkan dan dikampanyekan mulai dari tahun 2018 sudah berjalan dengan baik. Tetapi karena di tahun 2020 kita mengalami pandemi, sedikit mundur dan kita harus beradaptasi dengan pandemi tersebut sehingga kegiatan-kegiatan Germas terkendala oleh pembatasan ataupun mobilitas dari masyarakat yang terbatas. Tetapi apabila pandemi nanti melandai atau mungkin sudah menjadi endemis, kita juga akan meningkatkan progres dari pelaksanaan Germas di Kabupaten Padang Lawas. Ya, hambatan salah satunya adalah anggaran. Anggaran kita di dalam masa pandemi ini teralihkan atau direfocusing ke anggaran penanganan COVID. Sehingga untuk kegiatan seperti Germas itu sangat minim atau sama sekali tidak ada. Demikian. Mau ditambahkan lagi mungkin dari Pak Saleh? Ya, saya kira tadi ini gerakan masyarakat sehat ini memang biayanya nggak murah juga sebetulnya itu. Lumayan biayanya juga Pak? Lumayan mahal itu karena dia kan harus mendatangkan masyarakat. Minimal dia tentu kita harus fasilitasi makan minumnya misalnya seperti itu. Dan karena ini biayanya mahal, maka ini juga tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Pemerintah ini harus melibatkan pihak-pihak atau sektor-sektor swasta. Katakanlah misalnya CSR dari perusahaan-perusahaan swasta misalnya, itu kita libatkan. Sehingga mereka juga ikut berpartisipasi di dalam rangka mengedukasi masyarakat. Karena kalau misalnya kita berharap dengan pemerintah saja, maka radius atau jangkauan daripada gerakan masyarakat itu sangat terbatas sekali. Dan tentu ini juga harus melibatkan banyak pihak, tentu dalam hal ini perusahaan-perusahaan swasta. Misalnya kalau di Padang Lawas ini kan banyak kebun-kebun di sini, ada PTPN bahkan justru. Nah saya kira mereka juga punya tanggung jawab untuk ikut bersama-sama memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di sini. Oke, baik. Terima kasih Pak Saleh atas tambahannya. Dan itulah dia. Tentunya adanya perubahan gaya hidup sinyalir menjadi penyebab terjadinya perubahan pola penyakit tersebut di era sekarang dengan berperilaku masyarakat cenderung menjadi tidak sehat ya Bapak-bapak sekalian. Seperti mengkonsumsi junk food itu juga tidak baik, lalu juga merokok dan malas bergerak. Makanya dengan adanya Germas ini kita berusaha untuk mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia untuk hidup sehat. Kalau mungkin bisa berolahraga Pak. 30 menit sebelum berangkat bekerja mungkin juga bisa berolahraga di rumah atau mungkin pulang bekerja juga bisa berolahraga, betul nggak Pak? Betul ya Pak ya? Oke, dan hal inilah yang menjadi pusat perhatian pemerintah saat ini terutama Kementerian Kesehatan. Oleh karenanya Kementerian Kesehatan kini memiliki program prioritas yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau disebut dengan Germas. Dengan kebijakan ini diharapkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dapat terus meningkat. Pencapaian yang telah kita lakukan sampai hari ini berkat kerja keras kita semua. Baiklah Bapak Ibu para pemirsa sekalian, sebelum kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Untuk itu marilah kita simak pesan-pesan kesehatan berikut ini. Salam sehat, sehat Indonesia. Posyandu kini dengan wajah baru. Pelayanannya pun makin beragam. Mulai dari konsultasi ibu hamil hingga program untuk lansia. Imunisasi untuk bayi, program untuk remaja, juga kegiatan di luar program kesehatan. Posyandu juga terintegrasi dengan berbagai pihak. Posyandu, sahabat masyarakat. Salam sehat, sehat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu dan seluruh pemirsa sekalian tentunya masih menyaksikan acara kita yang sangat luar biasa di Talkshow Sosialisasi Edukasi Program Kesehatan di Daerah tahun 2022.
Baik, kembali lagi tentunya bersama saya Revi Utma Jasra dalam acara talk show Sehat, Sehat Bangsaku, Hebat Negeriku. Dengan segmen terakhir kita pada hari ini yaitu interaksi masyarakat, daerah dan juga kesimpulan yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita pada hari ini. Dan untuk itu langsung saja kita akan membuka sesi tanya jawab atau diskusi bersama dengan seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Dan khusus untuk Bapak dan Ibu yang ingin memiliki pertanyaan kepada kedua narasumber kita, kami persilahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Tolong perkenalkan namanya siapa dan pertanyaannya apa. Silahkan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Dr. Haji Saleh Partaunan Daulay. Jika diperhatikan akhir-akhir ini kasus COVID-19 cenderung naik turun. Menurut Bapak, bagaimana masyarakat harus menyikapi hal tersebut? Dan apa saran Bapak agar kasus COVID-19 ini dapat segera berakhir? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan, mungkin bisa langsung dijawab Pak. Baik, sebetulnya kalau di luar negeri, ini COVID-19 ini tadi sudah diadaptasikan dengan kehidupan sehari-hari. Artinya masyarakat di luar negeri terutama di Eropa itu menganggap ini bukan lagi penyakit yang sangat-sangat berbahaya, tetapi tentu perlu dihindari. Karena dia tidak dianggap sangat berbahaya, mereka coba mengupayakan bagaimana bisa katakanlah hidup di tengah-tengah katakan adanya ancaman-ancaman dari penyebaran COVID ini. Nah tadi sudah dijelaskan, tadi tentu protokol kesehatan itu penting ya. Jadi protokol kesehatannya tetap diterapkan. Kemudian yang kedua, kita juga harus melindungi diri kita. Mulai dari imunisasi itu terus menerus kita lakukan sesuai dengan saran dan anjuran yang disampaikan oleh pemerintah kita. Kemudian yang berikutnya yang penting lagi adalah untuk melindungi diri kita itu tentu tadi mesti harus ada olahraga juga ya. Olahraga itu akan menciptakan ketahanan tubuh kita sendiri. Meskipun kita sedang katakan di dalam keadaan COVID, tetapi olahraga jangan ditinggalkan. Karena kalau misalnya olahraganya ditinggalkan, maka tentu akan ada potensi-potensi badan kita nggak sehat, kemudian kita bisa sakit dan seterusnya. Dan kalau kita cenderung badannya nggak sehat ya, itu virus ini akan lebih mudah untuk masuk. Dan ingat, COVID-19 ini itu biasanya sangat berbahaya bagi mereka yang memiliki penyakit bawaan. Katakan misalnya dia punya penyakit jantung, kemudian virus ini masuk, itu biasanya akan cepat menyerang dan itu bisa melumpuhkan orang-orang tersebut. Maka karena itu jaga kesehatannya, itu jaga kesehatan menjadi utama sekali. Ulailah misalnya dengan berolahraga, makan yang bergizi misalnya untuk meningkatkan imunitas kita, dan jangan lupa ikuti program pemerintah untuk melakukan vaksinasi dan program-program yang meningkatkan imunitas itu. Begitu saya kira. Baik, terima kasih Pak Saleh. Bagaimana, cukup? Cukup dengan jawabannya? Baik, terima kasih pertanyaan pertama. Dan mungkin kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bapak dan Ibu sekalian ada pertanyaan? Saya ingin bertanya kepada Bapak Dr. Muhammad Ilham Syupri Siregar. Selain pencegahan dan pengendalian COVID-19, apalagi upaya yang menjadi program prioritas di Padang Lawas? Baik, terima kasih pertanyaannya. Silakan mungkin dari Pak Ilham, apa upaya pencegahan atau pengendalian COVID-19 khususnya program kesehatan yang dilakukan di Kabupaten Padang Lawas di Pak Ilham? Silakan. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kabupaten Padang Lawas selain pencegahan dan pengendalian COVID-19, sekarang ini dibebankan oleh angka stunting yang tinggi. Riskesdas tahun 2018 angka stunting Kabupaten Padang Lawas sebesar 40%. Kemudian survei status gizi Indonesia pada tahun 2022 angka stunting Kabupaten Padang Lawas adalah sebanyak 42%. Di Provinsi Sumatera Utara kita termasuk yang tertinggi, nomor 2 di Provinsi Sumatera Utara. Jadi penanganan stunting ini perlu secepatnya. Dan target kami Kabupaten Padang Lawas di tahun 2024 angka stunting harus sudah di bawah 20%. Targetnya di bawah 14%. Seperti kita ketahui, stunting ini bermula dari mulai proses ibu hamil sampai ke usia anak 5 tahun atau balita.
atau ada yang dinamakan dengan 1000 hari kehidupan emas, periode emas. Jadi 1000 hari periode kehidupan emas inilah yang perlu ditekani agar tidak terjadi stunting. Bapak Ibu sekalian, stunting ini apabila kita tertangani, apabila kita mampu menangani stunting ini, kita sudah menyelamatkan kualitas generasi kita 20 tahun yang akan datang. Jadi stunting yang sekarang, anak-anak yang stunting sekarang itu efeknya nanti 20 tahun yang akan datang. Jadi perlu secepatnya kita menurunkan angka stunting di Kabupaten Padang Lawas. Jadi pemerintah Kabupaten Padang Lawas tidak bisa berjalan sendiri, harus dibantu oleh semua pihak lapisan masyarakat. Mungkin itu prioritas kita di Kabupaten Padang Lawas untuk saat ini di luar dari penanganan COVID-19. Baik, itu dia program prioritas yang dilakukan oleh Kabupaten Padang Lawas ya Pak Ilham ya. Dan selain itu juga pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait proses transisi menuju endemi COVID-19 dan juga penurunan stunting ya Pak ya. Agar para masyarakat Indonesia harus mengetahui atau mendapatkan sosialisasi dan juga edukasi bagaimana untuk cara mencegah stunting pada anak seperti itu ya Pak Ilham ya. Baik, benar. Terima kasih untuk seluruh partisipasi dan seluruh para pemirsa hadirin sekalian. Boleh dong kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat hebat yang sudah disampaikan kepada kedua narasumber kita. Untuk itu kita akan dengarkan terlebih dahulu bersama-sama pesan sehat. Ya, pesan sehat dari kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Padang Lawas, tetap disiplin protokol kesehatan. Protokol kesehatan dapat melindungi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dan segera laksanakan vaksinasi booster COVID-19. Dengan demikian kita makin terlindungi secara maksimal. Mungkin itu saja. Baik, selanjutnya mungkin dari Bapak Saleh. Jadi Bapak Ibu Saudara, para pemirsa yang saya hormati dan juga para hadirin yang di sini ada, perlu saya tegaskan bahwa kesehatan itu harganya sangat mahal sekali. Saya bisa mencontohkan saja bahwa untuk anggaran BPJS Kesehatan yang dari data PBI yang gratis itu seluruh Indonesia setahun itu anggarannya 46 triliun. Itu kan dahsyat sekali, mahal sekali. Sementara APBD Padang Lawas saja itu mungkin hanya 1 triliun atau 1,1 triliun. Jadi ini 46 triliun hanya untuk orang yang gratis itu. Ya, untuk asuransi BPJS itu. Kalau dihitung semua anggaran BPJS Kesehatan setahunnya itu, mulai dari yang TNI Polri, ya kemudian ASN yang ikut di sana, para pegawai kita yang kerja di mana industri-industri dan perusahaan-perusahaan, dan juga yang bayar sendiri, ini totalnya bisa sampai 105 triliun setahun. Ini semuanya adalah untuk ngobatin orang sakit saja. Belum lagi nanti kita membeli alat-alat kesehatannya, beli obatnya, bayar dokternya, dan seterusnya. Karena ini mahal, maka karena itu tentu kita harus lindungi diri kita. Harus membuat diri kita sehat dulu. Karena kalau kita sehat, maka semua hal bisa kita kerjakan. Kita bisa sekolah, ya anak-anak kita bisa sekolah. Anak-anak yang sehat itu bisa pintar. Kemudian kalau kita sehat bisa bekerja. Kalau kita bisa bekerja, ekonomi kita bisa tumbuh. Kemudian kita bisa katakanlah membangun relasi hubungan dengan masyarakat. Dan yang paling penting kalau kita sehat, kita juga bisa ibadah. Ini kalau nggak sehat ini ibadah pun nggak bisa. Nah karena itulah maka sekali lagi, karena kesehatan ini mahal, maka harus dilindungi. Jangan sampai kita sakit, kalau udah sakit malah nggak bisa ngapa-ngapain. Karena itu sekali lagi saya menghimbau kepada kita semua, para pemirsa dan juga para hadirin yang hadir di sini, untuk sama-sama kita, saya, diri saya dan juga kita semua untuk menjaga kesehatan. Karena kesehatan itu mahal dan karena kesehatan itu adalah sumber yang paling utama dalam menggerakkan roda kehidupan kita. Demikian, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah dong untuk Pak Saleh dari Komisi 9 DPR Republik Indonesia. Bahwa sekali lagi kami informasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga pemirsa yang menyaksikan acara ini, penanganan pandemi COVID-19 harus terus dilakukan bersama-sama, bergotong royong dengan seluruh komponen bangsa. Baik dari kalangan legislatif, pemerintah,
dan juga eksekutif yang tentunya bersama-sama untuk terus menghambat pertumbuhan COVID-19. Dan selain itu juga jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan lakukan vaksinasi COVID-19 agar kita sehat dan keluarga kita tercinta juga diberikan kesehatan. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi dong untuk kedua narasumber kita. Bapak Ibu para pemirsa sekalian, perjuangan kita melawan COVID-19 telah memberikan kita semua pelajaran yang sangat berharga. Dan kurang lebih dari 2,5 tahun, semua lapisan masyarakat berpegangan tangan, bersatu padu dan juga membuktikan bahwa kita tidak kalah dan tidak akan pernah kalah terhadap COVID-19. Hal tersebut membuktikan bahwa kita pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi kami perlu informasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga para pemirsa, diperlukannya strategi dan juga upaya-upaya terobosan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam mempraktikkan perilaku hidup sehat. Ya, di mana kegiatan talk show ini mengangkat upaya yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Mitra Kerja Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 baik selama masa pandemik hingga memulai masuk ke masa endemik. Tidak hanya bicara COVID-19 tetapi ada mengedepankan edukasi program kesehatan lainnya sebagai perwujudan Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Bagi Anda, Bapak Ibu, para pemirsa sekalian yang memerlukan informasi seputar penanganan COVID-19 atau informasi kesehatan lainnya, kami persilahkan untuk langsung menghubungi layanan Halo Kemkes di nomor 1500567. Kembali kami informasikan untuk Bapak dan Ibu, para pemirsa sekalian dan seluruh masyarakat Indonesia yang memerlukan informasi seputar penanganan COVID-19 atau informasi kesehatan lainnya. Kami persilahkan untuk menghubungi layanan Halo Kemkes di nomor 1500567. Atau Bapak Ibu juga bisa menghubungi atau mengunjungi kanal informasi Kemenkes yaitu website di kemkes.go.id. Atau media sosial di Kemenkes RI atau bisa juga mendengar radio streaming radio kesehatan di .kemkes.go.id. Boleh dong kita berikan tepuk tangan yang meriah dong untuk talk show kita hari ini, sosialisasi edukasi program kesehatan di daerah tahun 2022 khususnya di Padang Lawas bersama dengan Bapak Ibu para tamu undangan yang terhormat. Baik, untuk itu kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Salam sehat untuk kita semua. Kami doakan pada seluruh pada masyarakat Indonesia. Semoga kita semua diberikan kesehatan, sehat walafiat. Dan tentunya jangan lupa untuk terus melakukan Germas, Gerakan Hidup Sehat. Dan lakukan vaksinasi. Untuk Bapak dan Ibu yang belum melakukan vaksinasi, silahkan bisa langsung menuju ke puskesmas terdekat dari rumah Bapak dan Ibu. Jangan lupa untuk selalu mengecek kesehatan Bapak Ibu maupun yang muda ataupun yang tua. Untuk itu terima kasih untuk seluruh para pemirsa yang sudah menyaksikan acara kita hari ini di sosialisasi edukasi program kesehatan di daerah tahun 2022. Kami ucapkan terima kasih, saya Revi Utma Jasra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bangsaku, hebat negeriku. Salam sehat. Sehat Indonesia.